Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuke Dwi Andini, NIM 1914040038 dari Prodi Tadus Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu relasi rekursif. Definisi suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contoh 1. Misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk N besar sama 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Penyelesaiannya yaitu karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka kita peroleh nilai A2 sama dengan 2. Dan karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis relasi rekursi. Definisi 2. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah titik-titik ditambah CK AN dikurang K, dengan C1, C2 dan sampai CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Perhatikan tabel berikut ini. Dapat teman-teman lihat pada video saya ini. Selanjutnya yaitu menentukan relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstan. Contohnya yaitu tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Penyelesaiannya yaitu bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi. AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0. Karena bentuk relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dan tanda tiap suku. Sehingga AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga R kuadrat dikurang R dikurang 2R pangkat 0 sama dengan 0. Sama dengan R kuadrat dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1 yang disebut akar karakteristik. Bentuk solusi umum dari relasi rekursif yang memiliki dua akar berbeda adalah AN sama dengan C dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N. Sehingga solusi umumnya adalah AN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N ditambah C2 dikali min 1 pangkat N. Untuk mendapatkan solusi khusus digunakan nilai awal yang diketahui. Sehingga A0 sama dengan 2 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 0 sama dengan C1 ditambah C2. Kita jadikan ke persamaan 1. Selanjutnya A1 sama dengan 7 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 1 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 1 sama dengan 2C1 dikurang C2. Kita jadikan persamaan kedua. Substitusi persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan min 1. Jadi solusi khusus dari rekursif AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang min 1 pangkat 2. Selanjutnya yaitu konsep dasar poset Latice aljabar boolean
dan gerbang logika. Pertama yaitu poset, himpunan urut parsial. Suatu relasi R pada himpunan S dikatakan urut parsial pada S jika R bersifat A. refleksif, yaitu RAR untuk setiap A elemen S. B. antisimetris, yaitu ARB dan BRA, maka A sama dengan B. C. transitif, yaitu jika ARB dan BRC, maka ARC. Himpunan S berikut dengan urutan parsial pada S dikatakan himpunan urut parsial atau poset. Contohnya yaitu misalkan N himpunan bilangan positif, sebut A membagi B, ditulis A membagi B jika terdapat sebuah bilangan bulat C sedemikian sehingga AC sama dengan B. Contoh 2 membagi 4, 3 membagi 12, 7 membagi 24 dan sebagainya. Relasi dapat dibagi tersebut adalah suatu urut parsial pada N. Selanjutnya diagram poset. Menurut diagram dari suatu poset S yang hingga kita artikan suatu graf berarah di mana vertex adalah merupakan elemen dari S dan KAN terdapat busur yang menghubungkan A dan B jika A kecil sama dengan B dalam S. Pada diagram S terdapat suatu part berarah dari suatu vertex X ke vertex Y yang hanya jika A kecil dari Y. Juga terdapat sembarang shitle dalam diagram S karena urut relasinya adalah antisimetris. Contohnya yaitu misalkan B sama dengan A, B, C, D, E. Gambar diagramnya yang didefinisikan suatu urut parsial pada B dengan cara alfabet dari D kecil sama dengan B, D kecil sama dengan A, E kecil sama dengan A, dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu gambarnya dapat teman-teman lihat pada video saya ini. Selanjutnya yaitu latice. Berdasarkan konsep batas terkecil dan batas bawah terkecil, didefinisikan latice sebagai berikut. Suatu poset A kecil sama disebut latice apabila setiap dua elemen poset A kecil sama mempunyai BAT dan BBT. Contoh soalnya yaitu tentukan apakah poset yang dinyatakan dengan diagram AC di bawah ini merupakan latice. Penyelesaiannya yaitu gambar A merupakan latice sebab setiap dua titik mempunyai BAT dan BBT. Yang gambar B yaitu bukan latice sebab BAT dari A dan B tidak ada. Gambar C juga bukan latice sebab BAT dari C dan D tidak ada. Yang gambar D adalah latice sebab setiap pasangan titik mempunyai BAT dan BBT. Selanjutnya yaitu aljabar boolean. Definisi, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan titik dan sebuah operator uner tanda kutip misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma berikut. Yang pertama identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga distributif, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Kedua A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C. Yang keempat komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A absen elemen B sehingga A ditambah A absen sama dengan 1, A dikali A absen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hukum-hukum boolean, yaitu hukum identitas, hukum komplement, hukum evolusi, hukum komutatif, hukum distributif, hukum independen, hukum dominasi, hukum penyerapan, hukum asosiatif, hukum De Morgan. Selanjutnya aljabar boolean dua nilai.
merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai, yang pertama B sama dengan 0,1, operator biner plus dan titik, operator uner. Yang ketiga, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Yang keempat, aksioma di atas dipenuhi. Selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, titik, dan tanda kutip. Contoh 1, 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A absen tambah dalam kurung B ditambah C absen, A dikali B absen ditambah A dikali B dikali C absen ditambah B absen, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Contoh fungsi boolean. Fx sama dengan X, Fx Y sama dengan X absen Y ditambah X absen Y ditambah Y absen. Fx Y sama dengan X absen Y absen. Fx Y sama dengan dalam kurung X ditambah Y dalam kurung absen. Fx YZ sama dengan X YZ absen. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi H X YZ sama dengan X, Y, Z absen terdiri dari 3 buah literal yaitu X, Y, dan Z absen. Jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka nilai fungsinya yaitu H110 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 absen sama dengan 1 dikali 1 tutup kurung dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Penjumlahan dari asal kali, perkalian dari asal jumlah. Fungsi Fx YZ sama dengan X absen Y absen Z ditambah X Y absen Z absen ditambah X YZ dikatakan dalam bentuk SOP. Dan fungsi G X YZ sama dengan dalam kurung X ditambah Y ditambah Z dalam kurung X ditambah Y absen ditambah Z dalam kurung X ditambah Y absen ditambah Z absen tutup kurung dalam kurung X absen ditambah Y ditambah Z absen dalam kurung X absen ditambah Y absen ditambah Z dikatakan dalam bentuk POS. Selanjutnya yaitu contoh soalnya yaitu nyatakan fungsi boolean Fx YZ sama dengan X Y ditambah X absen Z dalam bentuk kanonik POS. Penyelesaiannya yaitu fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y ditambah X absen Z sama dengan dalam kurung X, Y ditambah X absen dalam kurung X, Y ditambah Z sama dengan X ditambah X absen dalam kurung Y ditambah X absen dalam kurung X ditambah Z dalam kurung Y ditambah Z sama dengan dalam kurung X absen ditambah Y di dalam kurung X ditambah Z dalam kurung Y ditambah Z. Lengkapi literal untuk setiap suku agar penjumlahannya sama. Sehingga seperti yang dapat teman-teman lihat pada video ini. Jadi, fungsi X, Y, Z sama dengan dalam kurung X ditambah Y ditambah Z dalam kurung X ditambah Y absen ditambah Z dalam kurung X absen ditambah Y ditambah Z dalam kurung X absen ditambah Y ditambah Z absen. Atau fungsi X, Y, Z sama dengan M0, M2, M4, M5 sama dengan 0245. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama gerbang AND. Apabila sebuah atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua output adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0.
Yang ketiga, gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Gerbang NOT. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Yang kelima, gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua output adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Gerbang XOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1, dan sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika output adalah sama, maka jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Berikut ini adalah jenis gerbang logika. Ini nama-nama gerbang logika, tipe IC, simbol logika, persamanya, dan tabel kebenaran logika. Dapat teman-teman lihat pada video saya ini. Selanjutnya yaitu konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matris, lintasan terpendek, algoritma distrak, pohon rentang. Yang pertama yaitu konsep dasar graf. Definisi. Suatu graf G adalah sebuah pasangan tak berurut dari V dan E, yaitu G sama dengan kurung kerhal FG, EG sama dengan FE. Dengan yang pertama, F adalah himpunan simpul, E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Mulai saat ini dan seterusnya, istilah simpul akan diganti dengan titik dan sisi akan diganti dengan garis. Penggantian istilah ini karena dalam kehidupan nyata istilah titik dan garis lebih sering digunakan daripada istilah simpul dan sisi. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung ruas ganda atau gelang. Selanjutnya, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka graf secara umum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf berhingga dan graf tak berhingga. Graf berhingga yaitu graf yang jumlah simpulnya n berhingga, dan graf tak berhingga yaitu graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya. Selanjutnya yaitu berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dan graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Berikut ini adalah gambar graf berarah. Dapat teman-teman lihat pada video saya ini. Selanjutnya yaitu operasi graf. G1 sama dengan E1, F1, G2 sama dengan E2, F2. Yang pertama, gabungan G1 elemen E, G2 adalah graf dengan himpunan luas E1, E2. Irisan G1, G2 adalah graf yang himpunan luas E1, E2. Selisih G1, G2 adalah graf dengan himpunan luasnya E1, E2. Selisih G2, G1 adalah graf dengan himpunan luasnya E2, E1. Penjumlahan ring G1, G2 adalah graf dengan himpunan luasnya E1, E2. E1, E2 atau E1, E2 atau E1, E2, E2, E1. Selanjutnya yaitu contoh.
Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyaknya sisi di G dan gambarkan graf G. Penjelasannya yaitu, menurut lemah jabat tangan, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Yang diketahui bahwa jumlah derajat titik graf itu adalah 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian banyak sisi di G adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Gambar graf G dapat dilihat sebagai berikut yang telah tertera pada video saya ini. Tampak pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, D berurut-urut adalah 1, 4, 3, dan 2. Tampak pula ada 5 sisi pada graf tersebut. Selanjutnya yaitu derajat titik. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang berhubungan ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut 1. Simpul ganjil bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. 2. Simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Yang ketiga, simpul bergantung bila derajat simpulnya 1. Dan simpul terpencil bila derajat simpulnya adalah 0. Contohnya yaitu, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaiannya yaitu yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. Yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Gambarnya telah tertera pada video saya ini. Selanjutnya yaitu matris penyajian graf. Misalkan disajikan graf G dalam matris luas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matris menyatakan luas, misalnya baris 4, 7, menyatakan ada ruas menghubung simpul 4 dan 7. Matris adjacensi dari graf G yaitu matris yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matris A berukuran N kali N dengan bersifat Aij sama dengan 1 bila ada ruas Fi, Fc dan 0 bila dalam hal lain. Selanjutnya yaitu matris adjacensi merupakan matris simetris untuk graf dengan ruas sejajar. Matris adjacensi didefinisikan sebagai berikut. Aij sama dengan P bila ada P buah ruas menghubungkan Pi, Pj dalam kurung P besar dari 0 dan 0 bila dalam hal lain. Matris insistendensi dari graf G yaitu matris yang menghubungkan vertex dengan adjacent tanpa selop. Didefinisikan sebagai matris M berukuran N kali M sebagai berikut. Mij sama dengan 1 bila ada ruas Ej berujung di simpul Fi dan 0 dalam hal lain. Selanjutnya yaitu contoh. Ini adalah contoh penyelesaian dengan cara matris luas, sehingga bentuk matrisnya ini atau dapat ditulis seperti yang tertera pada gambar saya ini, atau secara pasangan dapat dinyatakan dengan 1,2 dalam kurung 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 3,4, 3,5, dan 4,5 tutup kurung kelawar. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Lintasan terpendek graf berbobot. Lintasan terpendek lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi: menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat, ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Selanjutnya yaitu contoh.
Contohnya yaitu penggantian peralatan. Sebuah perusahaan penyewaan mobil sedang mengembangkan sebuah rencana penggantian armada untuk 5 tahun. Dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Tiap awal tahun keputusan harus diambil apakah suatu mobil harus tetap dioperasikan atau diganti. Sebuah mobil harus dioperasikan paling tidak 1 tahun atau harus diganti setelah pemakaian 3 tahun. Yaitu penjelasannya itu biaya penggantiannya adalah sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang telah tertera pada video saya ini. Hipotensa atau kejadiannya event sehingga dapat diperoleh gambar tersebut. Jadi dari sini dapat kita peroleh jalur terpendeknya yaitu dari 1996 sampai 1998 tahun 2000 sama dengan 12.600. Selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur interaktif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul, pendahuluan, dan penambahan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soalnya yaitu rute yang terpercaya jika ada hambatan, terpercaya tidak macet, tidak kena tilang. Seseorang mengendarai mobil dari 1 ke 7 dengan alternatif rute yang kemungkinan untuk tidak terkena macet sebagai berikut. Algoritma Dijkstranya yaitu dapat teman-teman lihat pada video saya ini. Di sini ada pelambanan permanen sementara, interaksi, titik, label, dan statusnya. Jadi jalur terdekat dari 1 ke 2 adalah 55 dengan rute terpendek 1, 3, 4, 2. Selanjutnya yaitu pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Gambar 1 dan 2 adalah pohon dan gambar 3 dan 4 adalah bukan pohon. Selanjutnya yaitu hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Dapat teman-teman lihat gambarnya pada video saya ini. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Gambar tersebut adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pohon. Teorema, misalkan G sama dengan F, E adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. 1G adalah pohon, 2 setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, 3G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi, yang keempat G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang kelima G tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 sisi pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit. Yang keenam G terhubung dengan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya adalah pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upargraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Gambarnya gambar G1, T2, T3, dan T4. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Selanjutnya yaitu aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan sebuah kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutean pesan pada jaringan komputer. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada video saya ini. Gambar A adalah jaringan komputer dan gambar B adalah pohon merentang multicharge. Selanjutnya adalah contohnya yaitu teman-teman lihat perhatikan gambar yang telah tertera pada video saya ini. Ada 3 buah pohon merentang minimum. Gambarnya gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar tersebut bobotnya sama yaitu 36.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.